pakai lensa kontak itu tidak apa-apa, tapi kita harus jujur pada diri sendiri. Ada beberapa kasus itu akhirnya sampai memang harus cangkok kornea. Penyebabnya itu setelah ditanya-tanya yang sering memang itu adalah mencuci dengan air keran. Ya, halo Sobat Sentra, jumpa lagi kita di program podcast Sentra Stage. Kali ini bersama Sentra Medica Hospital Cisalak. Saya tidak sendirian, tentu saja sudah ada narasumber kita, special guest-nya. Kita akan kulik-kulik terutama terkait dengan expertnya beliau ya sebagai dokter mata. Yaitu kita langsung sapa saja Dr. Ricky Oxstrada Sembiring, spesialis mata atau Dokter Ricky. Halo dokter, apa kabar? Kabar baik dok. Luar biasa ya dok ya. Bagaimana kabar dok? Luar biasa dok. Sehat selalu. Siap. Tetap semangat dok. Amin. Amin. Baik Sobat Sentra, Dokter Ricky sudah ada. Dokter Ricky mungkin bisa menyapa ya Sobat Sentra semuanya. Dokter Ricky ini sama saya kita akan membahas mengenai topik yang juga menarik, yang mungkin sering dijumpai atau sering menjadi bukan kontroversi, mungkin bingung mau memilih kacamata versus kontak lens. Nah, mana di antara dua ini yang lebih baik? Oke, saya akan tanya-tanya dulu ke Dokter Ricky. Dok, sebenarnya nih antara kacamata dan kontak lensa atau kontak lens itu sendiri dalam hal cara koreksi penglihatan nih dok, apa perbedaan mendasar antara kacamata dan kontak lensa ini? Baik, siap. Dibandingkan kacamata dan kontak lens, sebenarnya itu pemilihan itu bebas-bebas saja, tergantung preferensi penggunanya. Kalau yang lebih ekonomis dan lebih mudah dipakai itu sebenarnya paling aman, safe itu kacamata. Karena dia tidak ada kontak langsung ke mata, terus tersedia banyak optik, tinggal datang tanpa harus fitting. Mungkin hanya ukuran-ukuran lensanya dan ukuran frame. Tapi kalau lensa kontak itu dia harus ada fitting sebenarnya. Memang ada juga yang over the counter. Itu kan kadang-kadang makanya ada cocok dan tidak cocok. Satu, dua juga lensa kontak itu meningkatkan resiko sebenarnya infeksi atau iritasi pada mata. Cuman memang masing-masing punya kelebihan kekurangannya dok. Jadi kembali ke preferensi masing-masing. Ada orang yang nggak betah pakai kontak lensa. Aduh saya nggak cocok nih pakai lensa kontak karena kayaknya susah pakai lepasnya gitu. Nah itu memang disarankan sebagai sebuah pengguna kontak lensa punya kacamata. Sebaiknya punya kacamata. Sebaiknya punya kacamata. Jadi tidak ada perbedaan mendasar dalam hal koreksi penglihatan dok. Betul. Sama-sama tujuannya untuk mengoreksi penglihatan. Betul. Oke. Jadi tergantung preferensi. Nyamannya yang mana. Betul. Tetapi ya tadi dokter sudah menyatakan bahwa kacamata itu minim efek samping. Betul. Ya resiko segala macam. Oke, baik. Nah kalau begitu dok, saya pengen tanya dari sisi medis sendiri sebenarnya adakah kondisi mata tertentu yang lebih cocok menggunakan kacamata dibandingkan kontak lensa atau misalkan sebaliknya? Oh iya ada dok. Seperti apa dok? Misalnya kalau ini ya, terutama terkait dengan aktivitas. Kalau aktivitasnya hanya minim sampai moderate itu tidak terlalu aktif ya kacamata masih bisa. Tapi kalau seperti atlet misalnya, mereka kan ini ya dok, aktif ya, betul, high impact gitu high misalnya. Impact, betul. Kemudian kacamata bisa saja dengan yang model tali ke belakang, tapi kan tetap masih ada kemungkinan itu terlepas atau terbentur. Nah itu lebih saran untuk lensa kontak. Kemudian bagi yang di dunia entertain mungkin secara estetik, kosmetik. Ya teman-teman artis nih ya, gitu loh, supaya kelihatan banyak ke cewek kayak dok ya. Betul. Kalau cowok kan mungkin it's okay ya pakai kacamata. Betul. Karena perempuan mungkin di make up ya menggunakan bulu mata anti badai. Betul. Jadi biar bagus matanya gitu. Betul dong. Sama satu lagi tergantung ukuran. Kalau kacamata kan semakin tinggi, semakin ini lensa semakin tebal. Kemudian itu ada efek samping seperti misalnya adanya disebutnya abrasi kornea, maksudnya ada sinar-sinar yang terrefraksi, jadi ada silau lah kata kasarnya kalau
minus tinggi. Nah itu juga bisa disarankan memakai lensa kontak untuk mengurangi efek itu. Oh oke. Kemudian bisa juga ada yang digabung. Kalau tinggi sekali ya dua, satu lensa kontak plus kacamata, seperti itu mungkin dok. Oke, ini menarik dok. Apa ya? Tadi dokter bilang untuk yang minusnya udah tinggi bisa menggunakan kontak lens juga dok ya. Oke, saya pernah main ke salah satu optik ya dok. Ini bukan dokter mata kebetulan, dia optician saja. Dia bilang, oh maaf pak, kalau misalkan minusnya udah tinggi, kurang pas menggunakan kontak lens katanya. Ini gimana sih dok? Apakah betul atau gimana? Jadi kontak lens ini kan sebenarnya ada bermacam-macam. Ada yang soft, ada yang hard. Nah. Kalau yang soft itu memang ukurannya tidak sebanyak yang hard. Oke. Yang hard ini bisa sampai 20. Gitu. Jadi kan kalau pakai kacamata 10 aja tuh udah nggak enak. Karena ada jarak, disebutnya kita vertex distance, itu jarak antara belakang lensa kacamata ke permukaan kornea. Nah itu yang menyebabkan tidak nyaman kalau pada lensa yang tebal. Jadi lebih disarankan pakai yang hard lens. Cuman hard lens ini ya efek sampingnya lebih banyak lagi dari soft lens. Gitu. Kayak mana tuh dok efek sampingnya? Biasanya karena dia keras lensanya, jadi fittingnya juga khusus, dia lebih lama adaptasinya, fittingnya lebih khusus. Kemudian kalau soft lens kan bisa langsung beli mungkin ya, langsung coba-coba. Kalau hard lens itu nggak bisa yang beli, dia harus customize karena disesuaikan dengan ukuran kornea. Untuk itu ada pemeriksaan khusus. Kemudian hard lens ini kan karena dia sifatnya lebih keras gitu ya pasti ada rasa lebih tidak nyaman. Cuman dari segi fungsi makan lebih bagus karena tidak ada tadi saya bilang itu jarak vertex distance itu dihilangkan dengan penggunaan lensa kontak. Oke. Mungkin dokter ketemu itu soft, maksudnya soft kontak mungkin ya soft, betul soft lens. Oke, kita bahas satu-satu nih dok. Mengenai kacamata kelebihan dan kekurangan nih dok. Baik. Kira-kira menurut dokter Ricky kelebihan utama penggunaan kacamata secara umum dok. Sebelum ke kekurangannya seperti apa? Plus minusnya. Paling nomor satu paling aman. Paling aman. Oke. Untuk aktivitas minimal sama moderate tadi. Jadi tidak ada kontak langsung dengan kornea atau permukaan mata. Satu, kedua juga mudah pemakaiannya. Yaitu tinggal cek, pakai, mungkin adaptasinya hanya pusing atau tidak kan, kelebihan atau kurang. Kemudian selebihnya itu udah otomatis dia hampir semua orang bisa menerima kacamata. Kalau dari segi fungsi, kembali lagi preferensi segi estetik. Ada yang nggak mau pakai kacamata, merasa lebih tidak bagus. Betul. Tapi ada malah kebalikan, malah pakai kacamata. Betul. Iya, kayak saya dok. Betul. Saya tipikal orang yang nggak pede nggak pakai kacamata. Oh, siap, karena mata saya sipit. siap. Iya benar. Seperti itu. Padahal kacamata ini kan juga selain memperbaiki fungsi refraksi, fungsi penglihatan itu dia bisa disisipkan dengan fungsi yang lain. Contohnya anti UV, betul. Anti sinar biru, Blu-ray. Betul. Kemudian ada lagi yang disebutnya fotokromik yang bisa berubah warna kalau di luar. Nah, bagi mata-mata sensitif. Fotokromik itu bilang. Betul. Paling itu sebenarnya kelebihannya kacamata. Sementara kayaknya dari segi kekurangan kayaknya nggak ada ya dok. Kekurangan penggunaan itu kacamata. Cuman masalah tadi ya. Kalau pada aktivitas aja tinggi ya dok. Oke. Baik. Nah kalau untuk kontak lensa ini sendiri dok, keunggulannya dibandingkan kacamata nih. Nah, kontak lensa ini itu tadi pada aktivitas yang high impact. Dia itu. Dia superior karena dia kan tidak ada kata kasarnya tidak ada alat tambahan. Jadi dia menempel dengan mata seperti tidak ada alat tambahan. Gitu. Jadi aktivitas yang berat ya bisa. Satu, kedua secara estetik dan kosmetik tadi dia superior juga. Kacamata kan merubah tampilan. Tapi kalau lensa kontak tidak. Nah, tapi kekurangannya itu boleh langsung kekurangannya dok ya. Langsung aja dok. Ini nggak bisa disisipkan yang itu dok, yang anti UV, yang anti Blu-ray gitu kayaknya belum ada tuh dok. Belum ada ya. Sejauh ini teknologinya belum ada. Belum ada dok. Oke. Dok kalau untuk olahraga renang nih, atlet renang matanya mereka minus, tapi mereka menggunakan kontak lensa pada saat mereka berada di dalam air. Betul. Apakah itu mempengaruhi dok untuk matanya? Sebenarnya bisa saja sih dok digunakan kontak lensa, cuman memang hanya untuk aktivitas itu dok. Seperti misalnya kan kontak lensa dibilang jangan sampai kena air ya. Betul, gitu loh. Betul dok. Nah apakah dianjurkan buat misalkan
para atlet renang yang matanya kebetulan minus atau plus harus dikoreksi biar kan renang biar kelihatan jelas nih dok. Di air kan agak-agak bisa kabur ya. Iya kan, apalagi ada kacamata renangnya kan dok gitu. Itu ada teknologi satu lagi dok yang nanti kita bahas di akhir. Wah, oke. Kita spill nanti. Siap, dok. Oke, kalau gitu dok, ini saya pengen tanya, dalam praktik dokter sehari-hari sebagai dokter mata nih dok, apakah ada misalkan kasus-kasus pasien yang mungkin mengalami komplikasi tertentu karena pemilihan alat bantu yang mungkin kurang sesuai, kacamata nggak sesuai, seperti apa? Iya dok, yang paling sering memang ada aja sih kasus-kasus yang dimana pasien itu memaksakan. Sebenarnya yang akan lebih meningkatkan risiko infeksi atau risiko suatu penyakit itu sebenarnya yang kontak lensa. Kalau kacamata kan tadi hampir minimal sekali risiko untuk terjadinya suatu keadaan mata gitu ya. Kalau kontak lensa penggunaan lama bisa. Nah, kontak lensa ini kan ada beberapa lensa, jenis lensa sebenarnya. Ada yang daily, itu artinya tiap hari harus ganti. Copot. Ada juga yang prolong gitu ya, bisa sampai sebulan. Kalau misal dari FDA gitu, saran walaupun bisa berbulan-bulan dikatakan udah sebulan harus lepas. Jadi dia bisa pakai terus sampai sebulan. Jadi selama sebulan itu dok tidak dicopot? Iya, tidak dicopot. Karena begini dok, saya pernah dibilang ini kalau tidur harus lepas ya. Iya. Nah kalau itu tidur pun nggak masalah? Nggak masalah. Oh, itu yang prolong nggak masalah. Ada lagi yang ekstensif. Ekstensif itu bisa berminggu-minggu, tapi setiap tidur harus lepas. Tapi pakai lepas gitu. Jadi dia lebih dari daily. Kalau daily kan harus diganti tiap hari. Ya kalau yang ekstensif ini bisa sampai berminggu-minggu usia lensanya, tapi dia tiap tidur harus dilepas. Gitu. Tidak boleh, dikatakan nggak boleh lebih dari 30 hari tanpa melepas. Itu nggak boleh yang khusus prolong itu dok. Jadi itu pun disarankan memang sebaiknya walaupun dikatakan bisa seperti itu, tapi tetap para dokter sih menyarankan lepas pada saat tidur. Jadi untuk memberikan kesempatan kornea itu untuk nafas dan dibersihkanlah oleh kelopak mata gitu. Memang sih dengan teknologi lensa yang sekarang ini kan sebenarnya dia gas permeable disebutnya. Gas permeable itu artinya dia ada pori-pori. Jadi sebenarnya membuat kornea itu bisa bernafas, dikatakan seperti itu. Tapi kan tidak seefektif kalau memang dilepas. Pasti ada saja hambatannya kalau dipakai dibandingkan dilepas. Seperti itu dok. Saya pernah baca dok di media sosial ya, ada yang bilang karena dia lupa mencopot kontak lens atau soft lens itu jadi matanya merah terus bengkak gitu dok. Apakah memang efeknya akan seperti itu dok? Iya, akan seperti itu dok. Makanya memang walaupun dikatakan bisa yang tadi keluar non-stop, tapi tetap resiko itu meningkat pasti. Karena satu dari pasien sendiri kalau matanya sensitif atau mudah iritasi. Dua, kita nggak tahu kuman atau debu yang masuk atau ada campur tangan dipegang gitu kan. Kalau misalnya ada rasa gatal atau perih, dari situ kan bisa masuk kuman-kuman atau virus. Nah itu yang bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi atau peradangan gitu. Jadi memang sarannya sih harus dicopot pada saat tidur, walaupun dikatakan lensanya bisa. Tetap sebaiknya dicopot. Iya. Dan tadi dokter bilangnya jadi faktor kebersihan ya dok, kebersihan tangan pengguna kontak lens ini kan juga penting ya. Benar dok, sangat penting sekali. Jadi harus jaga bersih, terus harus diikuti instruksinya dok. Terutama kalau kita yang belinya over the counter, tidak di fitting gitu ya. Tidak di fitting. Itu harus benar-benar diikutin. Sarannya, masa kadaluarsanya, terus harus ditetes cairan pembersihnya terus selalu seperti itu dok. Dok, ada orang juga begini, misalkan matanya selalu berair atau matanya kering karena mungkin dia bekerja dalam ruangan ber-AC terus. Dianjurkan nggak menggunakan kontak lensa seperti ini? Kan harus dikit-dikit ditetes gitu. Nah, boleh saja mencoba, tapi harus benar-benar dirasakan. Kalau memang ada rasa tidak nyaman, sebaiknya tidak. Itu aja sesimpel itu kan. Kalau misalnya harusnya setiap pengguna kontak lensa itu sebaiknya itu di fitting, dilakukan fitting. Jadi ibarat kata bikin baju itu kita kalau mau bagus yang fitting, biar pas di badan gitu. Boleh sih beli, tapi kadang pas kadang enggak. Kalau beruntung pas ya nggak ada masalah. Tapi kalau yang lagi kesempitan atau kelebaran itu kan membuat masalah, sama seperti kontak lensa. Kalau lagi nggak pas ya jadi masalah pasti. Oke, baik. Dok, Kak, ini ngomongin soal teknologi ya tadi. Saya balik lagi.
apakah saat ini teknologi kacamata kontak lens sudah berkembang pesat dan apa sih inovasi yang terbaru menurut dokter yang ini paling menjanjikan di dalam dunia kesehatan mata, dok? Baik, kalau kacamata kan memang tadi kan udah ada ya dok, fotokromik lah, Blu-ray lah, itu. Ada nggak dok teknologi terbaru yang kacamatanya diselipkan teknologi? Saya bisa lihat. Ada, mungkin yang Google itu dok. Google ya? Yang jadi apa? Atau kacamata transformer 5G. Dok? Ya itu. Itu mungkin ada dok, yang 5G itu dok, yang bisa langsung interface kan di mana-mana. Interface di mana-mana. Betul. Yang kalau sekarang yang Apple itu bikin apa itu kayak VR, jadi bisa berjalan, tapi kan real time gitu, sambil jalan sambil bisa nonton, bisa ini. Nah itu mungkin digabung dengan teknologi seperti itu kacamata. Cuman saya nggak tahu apakah bisa koreksi atau tidak, saya nggak tahu. Belum ada penelitian apakah bisa ke koreksi penglihatan. Betul. Dia kan lebih ke arah elektronik sih sebenarnya. Harusnya sih bisa karena dia kan arah elektronik. Ini kalau dari segi kacamata itu. Nah kalau dari segi kontak lensa itu paling yang banyak orang nggak tahu itu kan bisa multifokal, jadi bisa jauh dan dekat sebenarnya di perbaikannya. Maupun silinder juga bisa memperbaiki. Saya baru tahu dok, silinder boleh pakai kontak lensa dok. Silinder untuk mata silinder. Iya, makanya harus fitting dulu. Ada sampai ukuran tertentu ada. Jadi kalau minus plus itu rata-rata sekitar 12 yang tersedia. Ada memang bisa sampai 20 katanya, cuman mungkin jarang. Jadi untuk minus sampai 20 itu bisa dikoreksi dengan lensa kontak. Kemudian kalau silinder itu sampai sekitar 5. Silinder 5. Iya, silinder 5 bisa. Kemudian ada lagi yang multifokal. Multifokal artinya fokusnya lebih dari satu. Artinya untuk bisa jauh dan dekat pada usia-usia di atas 40 tahun yang sudah mulai timbul presbiopia. Betul. Atau mata progresif nih. Betul. Saya banget ya. Berarti mata progresif dok dianjurkan tidak menggunakan kontak lensa. Nah itu kembali, makanya dia mau pakainya yang mana, yang lama. Atau kalau ada tuntutan perang, usia sudah tuntutan masuk 40, profesi, betul. Silahkan dipakai yang itu. Jadi ringkasnya tidak perlu buka pakai atau pasang lepas kacamata dalam aktivitas dia. Jadi itu sebenarnya pilihan kontak lensa yang mana itu menyesuaikan dengan aktivitasnya, tuntutannya apa. Jadi sebenarnya hampir semua aktivitas ini tersedia pilihannya dok. Sama satu lagi yang paling bagus adalah Ortho-K dok. Ada itu. Apa itu dok? Bisa dijelasin ke sobat sentra. Baik. Jadi Ortho-K sama multifokal tuh gimana sih dok bedanya? Nah, kalau multifokal tuh sama seperti lensa kontak biasa, tapi fokusnya untuk jauh dan dekat, bisa juga sampai menengah. Kemudian jadi sama kayak kacamata progresif, tapi jadi lensa kontak. Kemudian kalau yang Ortho-K ini merupakan suatu lensa kontak yang tipe hard, keras. Hard lens. Kemudian justru dipakainya malam hari. Bukannya pas aktivitas, tapi pas tidur. Jadi kenapa dok dipakai hanya pas tidur? Kan tidur kita nggak lihat apa-apa. Ya itu. Jadi dia prinsipnya itu dia membuat kornea. Jadi dia bentuknya disesuaikan sedemikian rupa dengan fitting itu, dengan customize itu, sehingga nanti kornea itu pada malam hari akan menyesuaikan dengan cetakan si Ortho-K ini, si lensa kontak ini. Jadi kornea ini kan ada kelengkungannya, kemudian dipasang lensa kontak yang hard. Pada saat tidur diharapkan bentuk kurvatura kornea ini akan menyesuaikan dengan bentuk kurvatura dari Ortho-K. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengkoreksi. Pada saat bangun tidur, lensa dicopot. Ketika bangun itu matanya bagus, minusnya hilang, anggap ya. Untuk ukuran tertentu hilang, jadi aktivitas selama sehari itu bisa tanpa kacamata, tanpa alat apapun. Jadi di Indonesia sudah banyak dong? Sudah ada. Ya, itu kembali ke pertanyaan dokter di awal tadi yang untuk perenang. Nah perenang itu bisa pakai Ortho-K. Jadi nggak ada lensa apapun. Ditakutkan kalau lensa kontak, baik hard lens, soft lens itu kan akan copot pada saat berenang. Kemudian dipakainya Ortho-K sehingga dia tidak pakai apapun. Bagi pengguna terutama yang masih belia, kemudian dia atlet misalnya contohnya, maka disarankan memang Ortho-K karena dia tuntutan perannya bisa di cover lah dengan Ortho-K. Cuman kelemahannya dia kurvatur itu dibentuk selama semalaman, artinya semi permanen. Jadi dengan hari semakin siang semakin sore dia akan kembali. Betul. Tapi dikatakan bahwa dengan penggunaan yang lama diharapkan nantinya bentuknya bisa minimal mendekati yang diinginkan.
lama-lama lambat laun berubah. Nah itulah sebenarnya teknologi ortoke yang terbaru dan mungkin banyak yang belum tahu. Iya betul. Ada saya baru tahu nih dok. Iya. Untuk harganya berapa itu dok? Kisarannya? Harganya mirip-mirip plastik dok. Oh mirip-mirip plastik ya. Sekitar segitu dok. Sekitar segitu. Wah lumayan. Lumayan. Cuman kan plastik lebih ke permanen ya dok hasilnya ya. Dan hanya bisa 1 kali seumur hidup. Jadi sekali lakukan lasik nggak bisa diulang-ulang. Nggak bisa diulang. Jadi memang itu terakhir lah kalau bisa. Ya, pilihan terakhir. Tapi ortoke ini bisa berulang-ulang. Bisa. Tergantung memang kondisi korneanya. Sama seperti lasik kan juga ada kondisi yang optimal. Sama ortoke juga ada kondisi yang optimal. Itu kalau misalnya pada yang belia tadi, kenapa? Karena belum bisa disarankan lasik, masih usia pertumbuhan. Maka ya yang paling bagus adalah pilihan ortoke. Ortoke. Dok, anjurannya penggunaan ortoke ini berapa lama gitu dok? Ada batas waktu? Ini kayak 6 bulan cukup deh, atau setahun cukup deh gitu misalnya. Justru lama dia dok, bertahun-tahun. Bisa bertahun-tahun. Harapannya dia mau merubah secara paksa, kata-kata ya, secara paksa, tanda kutip, kelengkungan kornea itu diubah seperti yang kita inginkan. Dengan ukurannya mendekati normal lah seperti itu. Jadi malah sarannya bertahun-tahun. Kalau cuma pakai sebentar ya nanti siang udah mulai timbul lagi minusnya. Sore udah kembali seperti semula gitu dong. Jadi itu bisa dipakai bertahun-tahun satu alat itu aja atau dua mata? Ya misalnya 1 atau 2 mata. Cuman kan ada daya tahan. Daya tahan itu tergantung bahan dan tergantung pabrikan. Itu kembali ke masing-masing pabrikan dok. Jadi ya kalau sudah rusak ya kita buat lagi yang baru dengan ukuran baru, fitting yang baru. Mungkin beberapa saat itu harus fitting terus karena kan ada usia pertumbuhan tuh. Mungkin 6 bulan sekali atau setahun sekali. Sarannya untuk dilakukan fitting kembali gitu dong. Jadi lumayan. Memang kalau secara ekonomi ya lumayan sih, lumayan boros. Tapi kan bisa diakalin kita penyimpanan yang baik, penggunaan yang baik, jangan terlalu banyak lalai gitu dalam penyimpanan dan penggunaannya. Memang disimpan di mana dok? Di kulkas atau di? Ada wadahnya biasanya, ada cairannya. Ada cairannya. Seperti lensa kontak biasa. Seperti lensa kontak biasa. Oke. Ini menarik banget. Jadi sudah mulai ada inovasi ya dok ya. Oke, teman-teman atlet atau mungkin ya tuntutan pekerjaan seperti ya artis dan lain-lain tuh bisa menggunakan itu ya dok. Tapi tidak sepermanen lasik. Iya betul dok. Oke, baik nih pertanyaan saya selanjutnya nih dok. Dalam pengalaman dokter Riki misalkan dok, apakah pasien lebih sering direkomendasikan kalau dokter pribadi nih? Siap. Pasiennya mau koreksi mata, lebih prefer ke kacamata atau ke kontak lens misalkan? Untuk pertama pasti saran kacamata. Kacamata dulu. Betul. Okay. Kalau memang dia nanti tuntutan perlu gitu ya, lensa kontak, silakan bisa. Yang penting punya kacamata dulu, karena misalnya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, dia bisa kembali ke kacamata dulu sementara di terapi. Tapi kalau nggak ada kacamata kan pasti terganggu sekali tuh penglihatannya, terutama kalau minusnya moderate sampai high gitu. Jadi nggak ada kacamata, mau periksa nggak bisa lagi iritasi. Lalu pakai kontak lensa nggak bisa, aktivitas harus berjalan terus, nah itu kasihan. Biasanya ada beberapa kasus seperti itu. Sebaiknya punya dua-dua, kalaupun yang mau pakai kontak lens tetap harus punya. Siapkan kacamata. Betul. Oke. Takutnya kan dia buru-buru ya lupa masang kan, bisa pakai kacamata dulu. Betul dong. Ya. Sementara ada keluhan gitu. Ada keluhan. Siap. Oke. Nah dok, apa tips atau mungkin pesan dokter Riki ke masyarakat begitu, ke Sobat Sentra yang saat ini mungkin bingung nih, saya mau mengoreksi penglihatan, mau pakai kacamata apa kontak lens nih, baiknya seperti apa sih dok? Siap. Biar mereka makin yakin gitu dok. Baik, bagi pengguna yang merasa wah udah mulai buram nih, saya mau apa ya? Saran saya sih memang supaya periksa dulu kacamata. Boleh ke optik terdekat, boleh ke dokter spesialis mata, silahkan. Kemudian kalau memang dirasa perlu mau pakai lensa kontak itu tidak apa-apa, tapi kita harus jujur pada diri sendiri, jangan memaksakan. Iya. Kalau ada keluhan dan nggak enak, jangan memaksakan terus. Itu yang bikin nantinya malah masalah baru. Jangan hanya karena korban mode ya. Betul dok. Dipaksakan gitu malah jadi sakit. Sakit bener dok. Nanti malah ada beberapa kasus itu akhirnya sampai memang harus cangkok kornea. Aduh, serem ya. Iya, sesimpel itu. Dan ada case seperti itu dok, karena dia over penggunaan kontak lens setiap hari sampai cangkok kornea. Maksain, bener. Dokter ada di prakteknya sehari-hari. Ada. Akhirnya kan usia muda, kemudian kornea udah luas, grade kerusakannya sudah putih semua. Infeksinya tertangani, tapi sikatrisnya tidak. Artinya kan dia harus
ganti korneanya. Tidak seluruh ketebalan sih, tapi memang harus cangkok kornea. Kemudian penyebabnya itu setelah ditanya-tanya, yang sering memang itu adalah mencuci dengan air keran. Oh, bukan dengan cairan yang khusus buat kontak lens itu. Betul. Ini juga kejadian di luar negeri, di mana air keran itu bisa langsung diminum. Iya kan, ya karena steril air kerannya. Tapi ternyata itu pun mengandung suatu bakteri namanya Acanthamoeba. Nah, itu yang ditakutkan. Itu yang cepat sekali merusak kornea. Itu yang sering terjadi pada penggunaan lensa kontak. Apalagi kita negara tropis, lembab, sering hujan. Nah, itu hati-hati sekali penggunaan kontak lensa sebelumnya. Ini bermanfaat banget ya dok untuk sobat sentra yang mungkin ya aktif, tuntutan profesi mungkin sejauh ini baik-baik aja, tapi siapa tahu lalai ya dok, ya lupa, buru-buru, tangan gak bersih, capek. Oke, saya baru tahu nih dok, ternyata dalam kandungan air, meskipun itu air bisa diminum, ada bakteri Acanthamoeba tadi yang bisa merusak kornea. Betul dok, sangat cepat merusak kornea. Waduh, luar biasa. Oke, baik. Nih dok, mungkin sobat sentra pengen konsultasi ke dokter Ricky, mungkin dokter Ricky bisa sampaikan dokter praktek di hari apa, jam berapa, begitu dok. Silakan. Bagi sahabat yang ingin konsultasi dengan saya, silahkan datang ke RS Sentra Medika Cisalak. Saya praktek dari hari Senin sampai Jumat itu jam 5 sampai jam 8 malam. Kemudian hari Sabtu itu jam 2 sampai jam 5. Silahkan bagi yang memang mau konsultasi datang di jam-jam seperti itu. Ketemu dokter Ricky dah. Tiap hari ya dok? Setiap hari ada di sini. Setiap hari dok. Oke, jadi gampang lah ketemu dokter Ricky karena setiap hari ada ya dok. Baik, ya. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi dokter Ricky untuk sharing-sharingnya, mudah-mudahan ini bermanfaat dok ya. Amin. Buat teman-teman sobat sentra yang dengar ya, yang masih bimbang dan ragu, ini udah jelas nih penjelasannya ya. Dengan segala kelebihan kekurangannya ya. Baik, sukses terus untuk dokter Ricky ya dok, sampai ketemu di lain kesempatan dok ya. Baik teman-teman sobat sentra sekalian, kita sudahi dulu obrolan kita pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan kembali dengan topik-topik menarik lainnya dalam Sentra Stage bersama Sentra Medical Hospital Group. Sampai jumpa.